Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani Juli Palupi, salah satu dosen pada program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu mata kuliah Praktikum Instrumen Analitik dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikat dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Instrumen Analitik. Mata kuliah Instrumen Analitik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS praktik selama 1 semester. Sistem pendidikan yang dianut pada Politeknik Industri Logam Morowali merupakan sistem blok, di mana 1 SKS mata kuliah praktik dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu blok praktik, yang setara dengan 43 jam dan terdiri atas 38 jam praktik di laboratorium dan 5 jam kegiatan mandiri atau mengerjakan penugasan terstruktur. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Berikut akan saya sampaikan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Instrumen Analitik. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip K3 dan 5R berdasarkan sistem manajemen K3. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengujian sesuai prosedur secara konvensional dan mengoperasikan instrumen pengujian pada parameter lingkungan dan produksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan kerja secara akurat dan sahih dan mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengujian sampel cair dan sampel padat dalam ruang lingkup industri pengolahan logam menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis, XRF, dan OWS. Mata kuliah ini akan membahas 4 topik atau 4 judul percobaan, yaitu yang pertama, pengujian kadar krom pada limbah cair menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang kedua, pengujian kadar silika pada sampel cair menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang ketiga, pengujian kadar sampel ore atau slag nikel menggunakan XRF. Yang keempat, pengujian kadar sampel logam menggunakan OWS. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah Prosedur Standar SNI nomor 6989.71 tahun 2009 tentang cara uji krom heksavalen dalam contoh uji secara spektrofotometri. Referensi yang kedua yaitu Principle of Instrumental Analysis edisi ke-6 oleh Douglas A. Scott. Model pembelajaran adalah cooperative learning, yaitu membagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan percobaan dan mendiskusikan hasil percobaannya. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menilai 5 komponen, yaitu kehadiran 10%, tugas pendahuluan 10%, praktik 40%, laporan praktik 20%, dan ujian 20%. Total bobot 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Instrumen Analitik untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali.
Sebelum melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, dilakukan briefing untuk menyampaikan tata tertib dan kontrak perkuliahan. Berikut cuplikan kegiatan briefing dan pelaksanaan pembelajaran di laboratorium untuk mata kuliah instrumen analitik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, karena minggu depan kita akan melaksanakan praktikum instrumen analitik. Sebelum kita melaksanakan praktikum, maka Ibu perlu melakukan briefing dulu ke kalian sebagai praktikan terkait tata cara, aturan, dan tata tertib di dalam laboratorium selama melaksanakan praktikum instrumen analitik, ya. Nah, sebelumnya modul praktikum, jadwal, dan pembagian kelompok termasuk tata tertib yang Ibu sampaikan hari ini itu sudah Ibu upload di Google Drive. Jadi nanti ketua rombel itu akan Ibu share linknya sehingga kalian bisa melihat dan mengunduh tata tertib dan modul di situ, ya. Nah, yang pertama, karena praktikum instrumen analitik ini bobotnya adalah 1 SKS, maka kita akan melaksanakan praktikum itu selama 5 hari, ya, atau 1 minggu, ya. Nah, 1 kali praktikum itu dilaksanakan selama 8 jam atau 1 hari full, gitu, ya. Nah, dalam praktikum itu mahasiswa wajib hadir 70% dari jadwal tersebut, ya. Nah, izin yang diberi, ketidakhadiran yang diizinkan itu hanya diberikan ketika 1 mahasiswa sakit, begitu. Kalaupun misalnya terlambat, misalnya terjadi ban pecah di jalan, maka itu silakan disampaikan via WA ke saya supaya saya tahu bahwa kamu terlambat, tapi tetap bisa ikut praktikum, seperti itu, ya. Nah, sebelum praktikum itu 10 menit pertama itu mahasiswa diharapkan mengikuti yang namanya pretest, ya. Jadi nanti kalian akan melakukan pretest, fungsinya adalah untuk tahu, bagi saya, untuk tahu apakah kalian sudah membaca modul 1 dan memahami apa yang akan kalian lakukan di laboratorium itu, sehingga ketika kalian akan praktik, kalian itu ada pengetahuan sebelumnya, jadi nggak hanya membayangkan saja, seperti itu, ya. Adalah ujian praktikum, ya. Jadi nanti di hari kelima atau di hari terakhir itu kalian akan melakukan ujian praktikum, seperti itu. Bobotnya sebesar 30%, ya. Nah, laporan praktikum itu terdiri dari apa saja isinya? Yang pertama tentu ada sampul, lalu ada judul percobaan, tanggal, dan tujuan percobaan yang kalian lakukan itu apa. Ini dilihatnya di mana? Semua itu ada di dalam modul, ya, termasuk tujuan praktikum itu juga ada di dalam modul. Nah, ketika membuat laporan, kalian akan diminta untuk menuliskan landasan teori sedikit saja, ya. Misal kalau kalian menggunakan instrumen, maka silakan mencari prinsip dasar kerja instrumen tersebut. Kalau misalnya, kalau ini kan praktikum instrumen analitik, ya, kalian akan menggunakan 3 instrumen nantinya. Ada spektrografivis, ada XRF, dan ada OWS. Kalian wajib memahami prinsip dasar dari ketiga instrumen ini, sehingga nanti prinsip dasar tersebut bisa kalian tuliskan pada landasan teori ketika membuat
yang harus kalian pinjam di tool center nanti ya. Jadi silakan nanti dari prosedur itu kalian membuat list bahan apa saja yang harus kalian minta dan alat apa saja yang harus kalian pinjam di tool center gitu ya. Nah, sekarang sebelum kalian melakukan peminjaman, saya terangkan dulu prosedurnya secara singkat saja ya. Nah, oke. Ketika kalian akan melakukan percobaan menghitung kadar krom dengan spektrofotometer UV vis, ini, ya. Nah, apa saja sih di situ prosedur yang kalian baca? Menguji sampel. Oke, baik. Uji sampel yang terakhir ya. Nah, ada yang masih ingat apa sih prinsip kerjanya spektrofotometer UV vis? Lupa? Prinsip cahaya. Iya, menggunakan prinsip cahaya. Lebih tepatnya penyerapan sinar oleh molekul yang berwarna ya. Jadi intinya ketika kalian menguji dengan spektrofotometer UV vis, sampelmu itu harus memiliki warna. Ini ketika saya menggambar ini berarti apa yang harus kamu pinjam nanti? Lampu ukur. Oke, lampu ukur. Nah, jika sesuai prosedur, yang pertama kamu tambahkan di dalam lampu ukur ini apa? Yang pertama kamu tambahkan di dalam lampu ukur adalah iya, larutan K2CR2CR2O7. Oke. Ini sebanyak berapa? 500 mg. Oke. Sesuai volumenya ya, karena nanti kalian akan membuat deret larutan ketika membuat kurva kalibrasi. Lalu setelah itu ditambahkan apa? Larutan. Ayo. Oke. Lalu ditambah apa lagi? H2SO4. Tambah larutan H2SO4. Seberapa banyak larutan yang ditambahkan ini? Volumenya 90 mili. Oke. Lalu apa lagi? Tambahkan aquades. Tambahkan aquades dengan spektro. Ini wajib ditambahkan apa? Indikator. Oke, ditambah difenyl karbazida. Fungsi dari difenyl karbazida itu adalah sebagai kompleks ya. Jadi dia akan membentuk senyawa kompleks dengan krom sehingga memberikan warna tertentu yang dapat diukur dengan spektro UV vis begitu. Oke. Nah, sampai sini sudah jelas. Nanti kalian membuat list bahan dan alat apa saja yang harus kalian pinjam di tool center. Oke. Selamat bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke. Apa itu batu semprot? Lampu ukur 100, gelas ukur 100, beker 100, tetes. Bapak ada? Silakan nanti ditambah kuadesnya sampai tanda batas ini ya. Dari botol semprot langsung cara mengocoknya seperti ini ya. Jadi saat ini cara mengocoknya ini pegang telunjuk di sini. Terus satu, ya seperti itu. Ya, oke.
Baik, tadi kalian sudah melakukan preparasi ya dengan membuat larutan. Nah, kita pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari lambda maksimum dulu, di mana kita ukur satu konsentrasi larutan, lalu kita ukur pada beberapa panjang gelombang. Nanti kita cari pada panjang gelombang berapa yang memberikan nilai absorbansi atau nilai serapan paling besar ya. Nah, sebelum itu sambil menunggu tadi larutannya sudah diberi di vendil, kita tunggu dulu 10 menit sampai dia berubah warna. Sambil menunggu saya jelaskan dulu ya. Nah, ini alat ini namanya spektro UV-vis, spektrofotometer UV-vis. 10 menit spektro tersebut harus kita nyalakan ya, supaya kenapa harus 30 menit sebelumnya? Supaya aliran listrik pada spektro ini sudah stabil ketika kita menggunakannya gitu. Jadi pastikan bahwa spektrofotometer sudah tercolok pada sumber listrik gitu. Lalu ada tombol power di belakang alat ini ya, di belakang alat ini ada tombol power, dinyalakan. Nah, nanti alat ini akan terhubung pada PC atau laptop di sini ya. Jadi, kadar sampel dengan spektrofotometer UV-vis menggunakan alat ini ya. Ini namanya kuvet, panjang tebalnya kurang lebih 1 cm ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kuvet ini punya 2 macam sisi. Sisi yang bening, ini perhatikan ada sisi yang bening. Nah, lalu ada sisi yang buram. Nah, ketika kalian memegang, usahakan pegang pada sisi yang buram ya. Jadi usahakan memegang pada sisi yang buram. Nah, sebelum menggunakan spektro, jadi kita siapkan dulu di sini tadi ini adalah deret larutan yang kalian tadi sudah buat ya. Lalu ada botol semprot, nanti fungsinya adalah untuk mencuci kuvet. Lalu ada beker yang berfungsi untuk sebagai beker limbah, dan ini yang paling penting dan tidak boleh dilupakan adalah tisu. Karena setiap kali kita memasukkan kuvet dalam alat spektro ini, maka sebaiknya dilap dulu dengan tisu sampai kering gitu di luarnya. Oke. Nah, saya contohkan dulu, nanti kalian melanjutkan ya. Jadi caranya seperti ini. Ini diisi kurang lebih setengahnya ya. Ini setengahnya kelihatan ya. Nah, lalu tutup dengan jari 3 kali ya. Kurang lebih 3 kali. Seperti ini. Ada deret konsentrasi ya. Bu, ini kenapa ada yang bening? Yang bening ini adalah larutan belangko. Jadi yang sekarang Ibu lakukan ini adalah memasukkan larutan belangko ke dalam kuvet. Ada yang tahu fungsinya belangko apa? Sebagai ke dalam spektro, kita lap dulu dinding luarnya sampai dia betul-betul kering ya. Dan perhatikan dengan 3 konsentrasi larutan, tetapi ingat yang dimasukkan dalam spektro nanti hanya 1 konsentrasi saja dulu ya. Silakan kalian belajar untuk mencuci kuvetnya dulu. Silakan. Oke, silakan. Install dulu. Nah, di sini ada di desktop tampak ada icon UV Pro namanya ya. Kita klik dulu ya sampai dia terbuka menunya. Gelombang yang kalian inginkan. Kalau misalnya Chrome berarti dia antara 530 hingga
540. Maka itu pasang sebagai panjang gelombang, range panjang gelombang ya. Kenapa harus kita pasang? Supaya alat tersebut hanya mengukur pada range itu saja, jadi tidak terlalu lama untuk mencari panjang gelombang maksimum. Tampak icon yang mirip seperti ikonnya Excel ya. Nah, nanti ketika kalian sudah terbuka, kalian cari dulu yang namanya baseline ya. Kalau sudah tampak baseline-nya, kalian klik. Setelah itu di open aja, lalu di close kembali. Setelah itu kalian cari icon yang seperti tanda sama dengan ini ya. Nah, tanda yang mirip sama dengan ini adalah nanti ada tulisannya ini. Nah, ini ada tulisan ya. Tunggu dulu sampai dia biasanya akan ada bunyinya di alat ya. Nah, itu kalian dengarkan ada bunyi krek krek krek. Nah, seperti itu. Nah, tunggu sampai bunyinya selesai dulu. Kalau sudah, di layar akan tampak bahwa blanknya menunjukkan angka 00 di sini. Ya, ini berarti belangko sudah terekord pada alat, begitu. Kalau sudah, silakan Iqbal digeser tuasnya satu kali aja, Bal, sampai dia berbunyi klek. Dorong satu kali, pelan-pelan aja. Nah, seperti itu. Ini berarti sisi bening dari pufat menghadap ke sumber cahaya. Oke, gitu ya. Jadi pastikan sisi bening dari pufat menghadap ke sumber cahaya. Silakan. Oke. Ya. Di larutan dengan konsentrasi berapa saja? 20 dan 25 ppm. Ya. Nah, itu konsentrasi yang sudah kalian buat tadi masukkan dalam tabel pada kolom konsentrasi ini ya, jadi dimasukkan semua. Oke, jangan lupa setiap kali akan melakukan pengukuran di set blank dulu ya, set blanko, supaya fungsinya adalah untuk memberikan bacaan nilai 0 gitu ya. Nah, silakan kalian lakukan sendiri ya, diulangi dengan langkah yang sama. Silakan. Ada yang di bagian spektro, ada yang di bagian komputer. Siapa yang mau di Iqbal? Oke, silakan. Ketika kurva kalibrasi tersebut memiliki nilai yang bagus ketika apa? Masih ingat? Di pembelajaran teori ketika nilai R-nya 0,995 ya. Di sini pada hasil praktikum ini nilai R-nya sudah menunjukkan 0,9954. Berarti sudah memenuhi ya. Oke, nah setelah pengukuran kurva kalibrasi sudah ada nilai R-nya. Oke, kita sudah punya nilai konsentrasi dan nilai absorbansi dari kurva kalibrasi. Selanjutnya apa yang dilakukan untuk pengujian kadar krom dengan spektro? Langkah ketiga setelah lambda max, habis itu kurva kalibrasi, setelah itu apa? Uji sampel ya. Kalau tadi kurva kalibrasi kan sampelnya ada berapa tadi? Deret konsentrasi ada 5 konsentrasi. Kalau sekarang sampel hanya satu saja. Silakan kuvet yang ada di dalam kompartemennya spektro dikeluarkan, kecuali mungkin yang blanko ya. Oke, kembali ke menu awal ya, ke menu awal yang tampilannya mirip seperti Excel. Nah, cari menu untuk pengujian sampel, cari menu di sini fotometri ya. Fotometri itu biasanya ada gambar pelangi, itu Bill yang sebelah agak ke kiri Bill ya. Nah, itu ya. Diklik dulu menunya. Sama seperti tadi, setiap kali akan melakukan pengujian, pastikan untuk melakukan apa tadi? Set blanko ya. Jadi sebelum pengujian pastikan untuk selalu melakukan set blanko alat.
Oke, Iqbal, tadi belangko posisi ada di chamber yang nomor berapa, Bal? Paling ujung ya, nomor 1 itu. Silakan ditarik tuasnya sehingga posisi belangko tepat yang terkena sinar. Oke. Silakan, siapa yang mau coba untuk mencoba melakukan pengujian? Nabila? Oke, silakan. Nabila dicoba untuk menguji. Ya, diklik fotometrinya. Oke. Nah, pastikan ketika kalian konsentrasi sampel nilai konsentrasi kadar krom pada sampelmu itu ya. Nah, tetapi hari ini Ibu ingin kalian belajar menghitung ya. Menghitung dulu dari data yang kalian dapat. Ini konsentrasi sampelmu sudah kamu dapat yaitu 0,087 ya. Nah, nanti dari kurva kalibrasi tadi silakan kalian menghitung persamaan regresi linearnya. Oke? Pada pembelajaran teori sudah diajari kan? Oke. Nah, sudah diajari, silakan dari data kurva kalibrasi tadi kalian nanti ketika membuat laporan silakan membuat persamaan regresi linearnya ya. Boleh kalau misalnya kalian ada laptop silakan boleh menggunakan Excel ya, seperti itu. Nah, nanti masukkan nilai absorbansi yang kalian dapatkan ini ke dalam persamaan regresi linear yang sudah kalian peroleh. Ya. Nah, sekarang silahkan dibereskan peralatannya untuk bekas reagen silahkan dibuang pada jerigan limbah ya. Yang lain pastikan kuvert dan alat spektronya dibersihkan sebelum kalian berpindah untuk mengerjakan laporan. Oke, silakan dibersihkan dulu. Iya. Ini saya ambil 1 menit saya tuh mereka begini. Baru matikan. Habis itu selesai. Oke. Terus ini masih terekam? Apa? Masih terekam? Enggak, Ibu. Tapi tanpa suara. Iya. Ibu mau bilang? Iya, mau menyampaikan sesuatu dulu. Untuk memastikan mereka mematikan alat lalu mencabut dari stekernya. Oke. Gitu ya. Sudah? Iya. Oke. Oke, adik-adik, ini sambil kalian membersihkan peralatan, pastikan nanti setelah semuanya bersih, pastikan PC atau laptop yang terhubung pada spektro sudah dimatikan, ya sudah di shutdown. Lalu pastikan spektronya bersih dan sudah dimatikan. Langkah mematikannya adalah langkah mundur seperti tadi menyalakan spektroides ini. Jadi pertama lockout dulu atau keluar dari programnya. Lalu nanti baru dimatikan tombol power yang ada di belakang. Setelah itu dicabut dari spekernya. Ya. Paham? Oke. Silakan dilanjutkan kerjanya. Ibu tunggu di ruang lain untuk kalian mengerjakan laporan. Ya, silakan. Karena kalian sudah selesai praktik ya dan tadi sudah mendapatkan data. Ini saya mau bertanya dulu nih, apakah kalian sudah memastikan bahwa kuvetnya sudah dicuci bersih dan dikeringkan? Oke. Alatnya sudah dimatikan? Sudah. Sudah dicabut dari sumber listriknya? Sudah. Baik. Jadi begitu ya, adik-adik, setiap kali kalian selesai praktikum yang menggunakan instrumen, pastikan semua bagian dari instrumen tersebut kembali dalam keadaan bersih dan kering. Lalu instrumennya sudah dimatikan dan sudah dicabut dari sumber listriknya. Nah, sekarang tadi kalian sudah mendapatkan data atau grafik. Tadi si Ila sudah menyimpan grafiknya di flash disk. Nanti coba salah satu dari kalian ada yang membawa laptop? Ada? Ya, silakan nanti dilihat grafiknya dan nanti diolah ya dengan menggunakan Excel. Caranya sama seperti yang pernah saya terangkan di pembelajaran teori ya. Nah, oke.
sudah dimasukkan datanya, nanti dari situ silakan kalian olah sampai mendapatkan persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresi tersebut, data absorbansi sampel limbah yang tadi kalian peroleh masukkan ke dalam persamaan regresi linier untuk memperoleh konsentrasi krom yang ada di dalam sampel limbahmu. Ya. Lalu nanti silakan kalian melanjutkan dengan membuat laporan. Ya, Ibu beri waktu untuk membuat laporan kurang lebih 3 jam. Ya, selesaikan hari ini. Ya, nanti jam 3 Ibu tunggu laporan kalian untuk dikumpulkan ke Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, kenapa? Yusuf? Prediksinya bisa diperbaiki. Oke, untuk perbaikan pentas nanti kita lihat dulu ya kecukupan waktunya. Jika memang waktunya cukup, beberapa dari kalian yang mungkin nilai pretesnya masih kurang, bisa kita lakukan perbaikan. Ya. Untuk sekarang selesaikan dulu laporannya dengan sebaik-baiknya. Ibu tunggu paling lambat jam 3. Ya. Demikian untuk sesi praktikum hari ini sudah selesai, Ibu akhiri ya. Sampai ketemu nanti jam 3 sore ya. Setelah kalian mengumpulkan laporan, silakan kalian yang bertugas piket untuk membersihkan laboratorium secara keseluruhan ya. Ibu tinggal dulu selesaikan laporannya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah instrumen analitik yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah instrumen analitik untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia Mineral Politeknik Industri Logam Morowali. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan tim panitia Smart Serdos tahun 2025, serta terima kasih saya ucapkan pada Politeknik Industri Logam Morowali, atasan, rekan sejawat, serta adik-adik mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.